Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang kegiatan PKL di UKOD Sabtosari. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ananda Vera, Atifah Nanda, Desi Yuli, Firsa Sandra, dan Yuli Setiawan. Kegiatan PKL di UKOD Sabtosari kita pada periode 15 sampai 27 Maret 2021. Latar belakang dalam menjaga kesehatan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan memanfaatkan tanaman yang memiliki berbagai khasiat. Tanaman obat ini banyak digunakan secara empiris oleh masyarakat. Namun agar mutu dari obat tradisional terjamin, maka pembuatan obat tradisional harus memperhatikan dan menerapkan cara pembuatan obat tradisional yang baik. Di sini UKOD Sabtosari merupakan salah satu usaha yang memproduksi obat tradisional. Maka dari itu BSI bekerjasama dengan UKOD Sabtosari melaksanakan kegiatan PKL dengan tujuan yaitu tujuan umum mahasiswa mampu mengetahui, mempelajari, dan mempraktekkan kegiatan cara pembuatan obat tradisional yang baik dan benar sesuai perundang-undangan yang berlaku. Tujuan khususnya yang pertama mengetahui gambaran umum UKOD Sabtosari, yang kedua mengetahui penerapan CPOTB di UKOD Sabtosari, yang ketiga mengetahui proses produksi sediaan jamu di UKOD Sabtosari. Yang pertama, gambaran umum UKOD Sabtosari. Usaha jamu diawali oleh Bapak Bambang Purnomo pada tahun 1989 dengan nama yang diberikan oleh Ibu Sri Pawenang, yaitu Sabtosari. Tempat produksi terletak di Dusun Sewon RT 7 RW 17 Sewon Bantul. Kantor administrasi dan pemasarannya terletak di Surakarsan. Tempat produksi UKOD Sabtosari berdiri di atas lahan seluas 1.200 meter persegi dan luas bangunannya sebesar 684 meter persegi dengan fasilitas berada dalam dua bangunan utama. Produk UKOD Sabtosari yaitu berupa sediaan serbuk, kapsul, dan cairan obat luar. Registrasi terhadap 3 macam obat atau macam produk itu telah dilakukan melalui aplikasi e-registrasi obat tradisional atau ASROD dan telah mendapatkan sertifikat produk. UKOD Sabtosari termasuk dalam definisi UKOD 1 karena memproduksi sediaan jamu kapsul. UKOD Sabtosari telah mendapatkan sertifikat CPOTB tahap 1. Adapun aspek CPOTB yang harus dipenuhi adalah aspek sanitasi, hygiene, dan dokumentasi. Sertifikasi CPOTB dilakukan melalui OSS atau Online Single Submission yang telah terintegrasi dengan Balai POM atau Badan POM. Yang kedua, penerapan CPOTB di UKOD Sabtosari. Yang aspek personalia, penanggung jawab teknis adalah seorang apoteker. Lalu bagian produksi dan pengawasan mutu dipimpin oleh orang yang berbeda. Karyawan telah memenuhi persyaratan personalia CPOTB yang berlaku. Dari aspek bangunan dan ruangan, lokasi pabrik terhindar dari pencemaran dan produk olahan tidak mencemari lingkungan sekitar. Bangunan industri permanen memiliki ruang-ruang pembuatan yang rancangan bangunan dan luasnya sesuai dengan bentuk, sifat, dan jumlah obat tradisional yang dibuat. Aspek peralatan, UKOD Sabtosari telah mempunyai mesin produksi jamu, mesin pengemas jamu, oven dengan pemanas gas, alat pengepresan, dan alat ekstraksi. Peralatan dibersihkan setiap selesai digunakan dengan cara dicuci menggunakan air mengalir dan dilap menggunakan kain. Dari aspek sanitasi dan hygiene meliputi bangunan, peralatan, personalia, bahan dan wadah, serta faktor lain sebagai sumber pencemaran produk. Karyawan pada bagian tertentu telah memakai pakaian kerja berupa alat pelindung diri, berupa masker, sarung tangan, dan lain sebagainya. Terdapat jamban yang masih berfungsi dengan baik dan tempat cuci tangan yang dilengkapi dengan sabun. Aspek pengawasan mutu, pengawasan dilakukan di UKOD Sabtosari hanya melakukan pemeriksaan organoleptis dan belum melakukan pemeriksaan secara mikroskopik atau laboratorium. Selanjutnya melakukan uji kebocoran bahan pengemas secara manual. Dari aspek inspeksi diri, di dalam melaksanakan inspeksi diri dibuat tim inspeksi diri yang terdiri dari sekurangnya 3 orang yang ahli di bidang yang berlainan atau paham mengenai CPOTB. Kegiatan ini dilakukan sekurang-kurangnya 1 tahun sekali.
Dokumentasi, dokumen meliputi spesifikasi, label atau etiket, prosedur, dan instruksi, catatan dari laporan, serta jenis dokumentasi lain yang diperoleh dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, serta evaluasi seluruh rangkaian kegiatan pembuatan produk. Dokumentasi UKOD Saptosari masih dibuat secara sederhana, meliputi dokumentasi spesifikasi bahan baku, pengemasan, dan produk jadi, serta mencatat proses pembuatan produk obat tradisional melalui dari penimbangan bahan baku sampai proses pengemasan. Aspek penanganan keluhan, penarikan kembali, dan penanganan produk kembalian, produk jamu yang dihasilkan UKOD Saptosari sampai saat ini belum ada keluhan atau laporan merugikan konsumen seperti alergi atau toksik. Di UKOD Saptosari juga belum pernah ada pengembalian produk yang rusak atau kadaluarsa oleh agen. Namun, UKOD Saptosari telah mempersiapkan SOP apabila hal-hal tersebut di atas terjadi. Aspek penyimpanan, ruang penyimpanan dibedakan menjadi gudang kotor dan gudang bersih yang cukup luas untuk menyimpan bahan baku. Simplisia diberi label pada saat penyimpanan. Pada penyimpanan Simplisia di gudang tidak menggunakan sistem alfabetis, tetapi sudah menerapkan sistem FIFO dan FIFO. Lalu yang ketiga yaitu proses produksi di UKOD Saptosari. Yang pertama, penerimaan bahan baku berupa Simplisia kering. Penerimaan bahan Simplisia perlu dilakukan pengecekan kesesuaian pemesanan, kondisi bahan baku, mengamati secara organoleptis, meliputi rasa, aroma, bentuk, dan warna. Bahan baku yang baru datang atau baru dibeli diletakkan di gudang bahan baku kotor, kemudian diberi label yang terdiri dari nama bahan baku, tanggal masuk, dan asal bahan baku. Pelabelan ini bertujuan agar terlihat Simplisia mana yang terlebih dahulu dan seharusnya dipakai terlebih dahulu. Berikut gambar gudang bahan baku di UKOD Saptosari. Selanjutnya sortasi. Sortasi bertujuan untuk memisahkan benda asing dari Simplisia. Contohnya tanah, rumput, kerikil, bahan tanaman lain, dan benda yang rusak. Sortasi dibagi menjadi dua, yaitu sortasi basah dan sortasi kering. Selanjutnya pencucian. Bertujuan untuk menghilangkan cemaran-cemaran yang menempel pada bahan baku berupa cemaran fisik, misalnya tanah, cemaran kimia, misalnya pestisida, cemaran biologi, misalnya jamur dan ulat. Pencucian ini dilakukan dengan menggunakan air mengalir yang bersih. Penirisan. Penirisan bertujuan untuk memisahkan sisa air yang masih menempel di Simplisia. Penirisan dapat dilakukan dengan menggunakan alat penyaring. Selanjutnya yaitu pengeringan. Pengeringan dilakukan untuk atau proses pengurangan kadar air dengan menggunakan sinar matahari secara tidak langsung sehingga kadar air mencapai kurang dari 10% agar Simplisia tidak mudah ditumbuhi jamur atau mikroba. Berikut gambar proses pengeringan di UKOD Saptosari. Perajangan. Perajangan bertujuan untuk mempercepat proses pengeringan setelah melakukan pencucian pada Simplisia. Perajangan dilakukan dengan cara memotong ukuran Simplisia menjadi ukuran yang lebih kecil. Jadi sebelum dikeringkan tadi, kita dirajang dulu Simplisianya. Formulasi merupakan campuran bahan aktif dengan bahan lainnya. Formulasi harus dilakukan sesuai dengan standar resepnya agar mendapatkan kualitas jamu yang diinginkan. Berikut gambar dan di proses formulasi, yaitu kita menimbang sesuai dengan resep yang ada. Setelah diformulasi, kita bahan-bahannya kita campur dalam wadah besar. Pencampuran Simplisia dalam wadah ini secara manual hingga homogen, kemudian dilakukan proses penggilingan dengan menggunakan mesin. Hasil penggilingan diayak menggunakan mesin pengayak nomor 120 hingga mendapatkan serbuk yang halus dan kasar. Serbuk kasar kemudian diproses kembali untuk dijadikan sediaan kapsul. Serbuk halus akan dikemas menjadi produk jamu sediaan serbuk. Berikut mesin penggiling dan mesin ayaknya. Berikut proses penggilingannya. Selanjutnya maserasi. Maserasi merupakan metode perendaman menggunakan pelarut tertentu untuk mengekstraksi produk ruahan agar terpisah dari ampasnya. Tahap ini dilakukan pada serbuk kasar dalam penyiapan produk sediaan kapsul.
pengepresan merupakan tahap pemisahan menggunakan alat yang memiliki daya tekanan untuk memisahkan antara ampas dan hasil ekstrak setelah dilakukan maserasi. Tahap ini dilakukan saat penyiapan produk kapsul. Selanjutnya, habis pengepresan yaitu evaporasi, merupakan tahap di mana pelarut akan diuapkan menggunakan evaporator dengan suhu maksimal 75 derajat Celcius sehingga dapat didapatkan ekstrak kental. Tahap ini dilakukan juga untuk menyiapkan produk kapsul. Granulasi, setelah dievaporasi tadi, kita tambah dengan bahan pengisi yaitu berupa amilum untuk menambah volume hasil ekstrak yang berkurang setelah melewati proses maserasi dan evaporasi. Setelah kita tambah bahan pengisi, kita menuju proses pengopenan yang bertujuan untuk menjaga kadar air tetap pada kurang dari 10% sehingga produk tidak ditumbuhi mikroba atau jamur. Produk halus di oven dengan cara masukkan ke oven pada suhu 50-60 derajat Celcius bertujuan agar kandungan yang berada di dalam produk tetap terjaga dan tidak rusak akibat suhu yang terlalu tinggi. Selanjutnya, blender. Blender merupakan tahap penghancuran kembali menjadi serbuk. Tahap ini dilakukan kepada ekstrak kental yang sudah ditambah granulasi setelah pengovenan. Setelah itu kita pengkapsulan, merupakan tahap di mana serbuk yang sudah diblender dimasukkan ke dalam cangkang kapsul. Setelah dimasukkan ke cangkang kapsul, kita masukkan ke botol, yaitu pada proses pembotolan. Tahap di mana sejumlah kapsul dimasukkan ke dalam botol untuk melindungi dari gangguan luar seperti debu, sinar matahari, mikroba, masuknya udara luar, dan lain sebagainya. Untuk pengemasan primer, untuk sediaan serbuk merupakan tahap di mana serbuk halus dimasukkan ke dalam wadah kering untuk melindungi serbuk dari gangguan luar. Berikut alat atau proses pengemasan kemasan primer. Yaitu selanjutnya pengemasan sekunder. Pengemasan sekunder merupakan tahap di mana setelah dilakukan pengemasan primer, serbuk halus dimasukkan ke dalam box atau kardus yang berisi sejumlah kemasan primer untuk melindungi dari gangguan luar seperti debu, sinar matahari, mikroba, dan masuknya udara luar, dan lain sebagainya. Inilah proses pembuatan sediaan serbuk dari pengadaan bahan, sortasi, perajangan, pencucian, pengeringan, formulasi, penggilingan dan pengayakan, pengovenan, dan pengemasan. Selanjutnya, pembuatan sediaan kapsul hampir sama dari sediaan serbuk, namun terdapat proses maserasi, pengepresan, evaporasi, granulasi, pengovenan, blender, lalu kapsulasi, dan pengemasan. Berikut juga untuk pembuatan cairan obat luar. Proses-prosesnya, bahan segar dirajang, lalu bahan lain seperti kemenyan dan gambir ditumbuk halus, bahan dicampur dimasukkan ke dalam wadah berupa panci besar, selanjutnya menuangkan minyak kelapa ke dalam campuran bahan. Panci berisi campuran bahan dipanaskan sampai bahan segar, kering atau mengapung. Pemanasan minyak didiamkan hingga dingin. Pemisahan minyak dari ampas dengan cara disaring dengan saringan. Lalu minyak dikemas ke dalam botol. Kesimpulan, yang pertama, produk Saptosari yaitu sediaan serbuk, kapsul, dan cairan obat luar. Hal tersebut menempatkan Saptosari sebagai UKOT 1 karena memproduksi kapsul. UKOT Saptosari telah mendapatkan sertifikat CPOTB tahap 1 dengan aspek yang dinilai yaitu sanitasi, higien, dan dokumentasi. Aspek CPOTB di UKOT Saptosari dalam penerapannya belum sepenuhnya dilaksanakan. Namun untuk mendapatkan sertifikat CPOTB tahap 1, aspek higien, sanitasi, dan dokumentasi, UKOT Saptosari telah memenuhi persyaratan. Kegiatan produksi di UKOT Saptosari meliputi pengadaan bahan baku, penerimaan barang, sortasi basah, perajangan, pencucian dan pengeringan, formulasi, penggilingan, pengayakan, maserasi, pengepresan, evaporasi, granulasi, pengovenan, pemblenderan, kapsulasi, pengemasan, dan penyimpanan. Ya, terima kasih.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.